bersabar dulu untuk memberikan kepercayaan kepada pelatih baru, meramu tim. Karena Mental pemain, dukungan moral, kondisi seperti ini biasanya bagaimana pemulihannya, Coach? iya, saya rasa dengan adanya pemain-pemain naturalisasi ini, mereka adalah pemain-pemain pengalaman. Jadi saya rasa pressure ini dampak juga ke mereka, tapi mereka udah sering lalui atau mereka sering juga menghadapi dengan pressure-pressure seperti ini. Tapi saya melihat bahwa kita harus lebih bijak semua. Kalau kita memang pecinta tim nasional, berarti kita harus sama-sama satu suara untuk mendukung tim nasional kita tanpa kita melihat dari mana asal mereka. Terus kita fokus pada negara kita untuk mendukung apapun ketidaksukaan kita atau kekecewaan kita. Kita ingin melihat sepak bola kita berkembang lebih maju ke depan dengan berbagai cara yang kita buat atau beberapa cara yang PSSI buat untuk mencapai prestasi itu, karena prestasi itu kemungkinan juga dari keinginan dari masyarakat. Jadi kita cukup bersabar dulu untuk memberikan kepercayaan kepada pelatih baru, meramu tim, karena kita tahu sendiri waktu nggak terlalu banyak diberikan, dan mereka sebelum lawan Australia hanya kita hitungan 3 hari mereka berkumpul, dan bahkan berkumpul itu tidak di satu tempat, langsung ke Australia kalau nggak salah. Maka ini juga hal yang baru yang ada di Indonesia. Biasanya kan tim nasional itu kumpul di satu tempat di Indonesia sendiri, dari manapun, habis itu berangkat ke negara tujuan untuk menghadapi pertandingan Australia. Tapi berbeda yang dilakukan sama tim pelatih sekarang, hanya 3 hari mereka kumpul di sana, adaptasi cuaca, adaptasi juga pemain, adaptasi lapangan. Saya rasa dengan adanya pemain-pemain ini bisa merubah sepak bola kita naik. Bung, biasanya yang Anda pernah mengalami juga tidak ketika pendukung keinginan ekspektasi tinggi tapi hasil mengecewakan, ini membuat mental juga drop? Ya pastinya kalau kita berpikir dengan apa yang dikatakan si A, apa yang dikatakan si B, yang akhirnya jadi numpuk, yang mana yang kita harus dengar. Sedangkan di dalam tim itu hanya 23 pemain paling banyak, ada official bahkan 15 mungkin official. Ya mungkin di ruang lingkup kecil itu aja yang harus ada komunikasi yang baik, karena kalau kita mau lihat, oh pemain ini ada yang bilang Indonesia ingin bermain low block, habis itu melalui counter. Ada yang bilang juga Indonesia bermain terlalu terbuka, Indonesia bermain terlalu high pressing dan lain-lain. Saya rasa semua butuh adaptasi. Berapa hari yang diberikan PSSI terhadap pelatih dan pemain, mereka kumpul, itu dulu yang kita lihat. Jadi kalau kita mau bicara tentang kegagalan ini, kita harus tahu juga bagaimana perjalanan mereka, gitu kan. Bagaimana perjalanan pemain-pemain ini? Apakah mereka sudah di base camp kan, atau mereka sudah adaptasi baik? Dan jangan kita lupa bahwa kita tahu bahwa pelatih yang ada di tim nasional ini adalah pelatih kelas Eropa, tapi mereka juga butuh adaptasi dengan sepak bola Asia. Mereka juga harus melihat Asia seperti apa sepak bolanya. Jadi saya rasa hanya lebih ke adaptasi sih, memberikan kesempatan. Habis itu target kita kan adalah bagaimana Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Itu target jangka pendeknya. Tapi jangka panjangnya kita belum tahu apa yang akan dibuat oleh pelatih sekarang ini, seperti itu. Jadi ini momen yang harus mulai kita mendukung penuh para pemain timnas jelang lawan Bahrain, karena laga hidup mati akan mereka hadapi. Ini juga untuk menjaga asa peluang kita lolos, Bung. Ya, saya rasa kita tahu bahwa keadaan tidak bisa rubah.
kita lawan Australia kemarin. Semua juga pasti kecewa. Semua juga pasti ada keinginan, ada perubahan di dalam permainan, ya kan? Tapi jangan lupa, kita jangan hanya berdebat itu. Di depan ini kita udah tinggal berapa hari lagi akan menghadapi Bahrain. Bahrain ini juga adalah pertandingan penting bagi kita. Jadi jangan sampai kita hanya terfokus dengan kekalahan kemarin. Fokus kita mempres pemain-pemain, kita tekan pemain-pemain. Kita lupa bahwa kita masih bisa punya peluang di 2 pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Baik. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.